Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Raffi Zatur Rahman, kemudian rekan saya Tendi Roy dan juga Rini Ariyanti. Pada video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah proses bisnis, yang mana kami menganalisis sebuah UMKM untuk nantinya akan diberikan rekomendasi perbaikan sistem agar sistem pemesanannya lebih baik di Mubarok Aksesoris. Untuk profil UMKM ini sendiri akan dijelaskan oleh Tendi Roy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mubarok Aksesoris merupakan UMKM industri kreatif asal Bandung yang berdiri tahun 2017 yang memproduksi aksesoris custom seperti medali, pin, dan resleting tas. Mubarok Aksesoris menerapkan sistem build to order, di mana produksi baru berjalan setelah ada pesanan. Kelebihannya, produk bisa sesuai penuh dengan keinginan pelanggan. Namun kelemahannya sangat bergantung pada kelancaran alur informasi. Jika administrasi terlambat, produksi juga ikut terhambat. Alurnya, pelanggan memesan via WhatsApp, Instagram. Durasi tergantung kecepatan respon pelanggan. Admin mencatat data pesanan secara manual di Excel, menghitung biaya, dan mengirimkan nomor rekening. Admin mengecek mutasi rekening secara manual. Ini menjadi bottleneck utama saat pesanan menumpuk. Gudang mengecek stok. Jika bahan habis, perlu waktu untuk restock. Jika ada, bahan disiapkan dan diserahkan ke bagian produksi. Pengerjaan dilakukan manual tanpa mesin otomatisasi, sehingga berisiko terlambat. Barang dikemas, dikirim via kurir, dan admin mengirimkan nomor resi ke pelanggan via chat. Untuk bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Rini Ariyanti. Silahkan, waktu dan tempat. Setelah tadi BPMN, teridentifikasi terjadinya bottleneck, yaitu satu, proses manual masih terfragmentasi atau terpisah-pisah. Yang kedua, informasi yang kurang transparan. Dan yang ketiga, proses verifikasi masih menggunakan cara manual. Serta yang keempat, kerentaan data hilang. Selain menggunakan BPMN, kami juga menganalisis menggunakan fishbone diagram yang menjabarkan 6 alur utama, yaitu satu, manusia. Perusahaan masih hanya memiliki satu admin saja. Dan kedua, metode prosedur pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa standar yang baku. Kemudian yang ketiga, ada mesin, di mana Microsoft atau Excel dan catatan fisik masih digunakan. Kemudian yang keempat, material. Data pesanan tidak tersimpan dalam satu tempat saja. Dan kelima, lingkungan kerja yang masih kurang terstruktur. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada sistem pengukuran atau indikator kerja yang digunakan. Kemudian selain fishbone diagram, kami juga menggunakan analisis 5 whys, di mana permasalahan satu dari sisi manusia, yaitu pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel tanpa sistem validasi otomatis. Dan yang permasalahan kedua, data pesanan yang tersebar dan tidak terintegrasi dengan baik atau tidak adanya basis data utama. Yang permasalahan ketiga, klien tidak dapat memantau status pesanan secara real time karena usaha belum memiliki sistem aplikasi pemesanan khusus dan terstruktur. Kemudian permasalahan keempat, risiko data hilang terfragmentasi atau hilang karena data pesanan hanya disimpan dalam satu file Excel saja di perangkat tertentu. Kemudian rekomendasi solusi yang akan dijabarkan Raffi. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi solusi. Setelah tadi yang dijelaskan oleh Rini Ariyanti, di mana cukup banyak yang menjadi bottleneck-nya ya. Nah,
Di sini kami memberikan rekomendasi solusi ada 3 poin, yaitu yang pertama merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen pesanan, aksesoris custom ini menjadi berbasis web, yang tadinya harus melalui chat sekarang bisa diakses secara online. Nah, kemudian yang kedua adalah self service. Nah, self service di sini adalah klien dapat langsung mengirimkan, data pesanan tersebut atau detail pemesanan mulai dari desain, nama penerima, alamat penerima, nomor kontak penerima, dan segala macamnya itu melalui portal website yang tadi pada poin 1 telah dirancang. Ketiga, ada sentralisasi data. Jadi detail pesanannya itu dari klien langsung tersimpan di suatu database yang dapat dilihat oleh admin, bagian produksi, dan juga bagian gudang. Nah, kemudian di sini ada BPMN-nya atau proses bisnis notasinya gitu atau gambaran alur prosesnya. Nah, diawalinya itu adalah pelanggan di sini terdapat 5 stakeholder. Yang pertama ada pelanggan, itu terpisah dari pool UMKM-nya, kemudian di pool UMKM itu sendiri ada sistem webnya, ada admin, ada bagian gudang, dan tentu ada bagian produksinya. Nah, untuk prosesnya itu sendiri yang pertama adalah pelanggan mengakses portal website-nya, kemudian mengisi form pesanannya, diterima oleh admin melalui sistem website-nya, kemudian website-nya akan isi formulirnya akan divalidasi secara otomatis oleh sistem apakah lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap akan dikembalikan dan minta direvisi ke pihak pelanggan, dan pelanggan dapat memutuskan untuk melanjutkan pemesanan dengan merevisi ataupun membatalkan pesanan tersebut. Jika pesanan dibatalkan, maka akan otomatis statusnya berubah menjadi dibatalkan pada sistemnya. Nah, jika dilanjutkan nantinya akan statusnya akan diupdate, kemudian admin akan melakukan validasi desain untuk mengecek apakah sesuai dengan SOP yang berlaku dan juga apakah ada pelanggaran haki atau hak kekayaan intelektual pada desain tersebut atau tidak. Nah, kemudian jika tidak sesuai, dia akan mengembalikan kembali ke sistem dan sistem akan mengirimkan informasi bahwa desain tersebut tidak sesuai dengan SOP atau melanggar haki menurut UMKM tersebut. Nah, setelah itu jika diterima, sistem akan melakukan perhitungan otomatis, menyimpan data pemesanannya, kemudian menerbitkan invoice, kemudian dilakukan pembayaran dan diunggah oleh pelanggan. Setelah itu sistem jika akan divalidasi oleh sistem pembayarannya akan divalidasi oleh admin yang jika valid dia akan meneruskan pesanan tersebut menjadi antrian dan datanya masuk ke bagian gudang untuk mempersiapkan bahan yang diperlukan. Nah, jika dibatalkan dia akan mengembalikan notifikasi untuk pelanggan mengunggah ulang bukti pembayaran. Nah, setelah itu karena tadi diterima itu akhirnya sistem akan memberikan informasi ke bagian gudang dan produksi. Prosesnya masih sama. Bagian gudang akan cek bahan, kemudian diberikan ke bagian produksi dan seterusnya, dan akhirnya admin menyerahkan ke kurir dan input nomor resi yang akan diterima oleh pelanggan secara langsung. Jadi statusnya nanti akan ditampilkan secara langsung. Kemudian untuk keunggulannya itu sendiri adalah pertama tadi sentralisasi datanya sudah berada dalam satu database yang sama, tidak tercecer ataupun terpisah setiap kali admin mengecek atau memeriksa atau menginput data. Kemudian kontrol mutu dan keamanannya lebih terjamin karena tadi ada validasi hakinya dan juga quality control oleh admin dan juga nanti di bagian produksi. Kemudian sinkronisasi antar divisinya yang lebih terjamin juga karena langsung terdistribusi ke dashboard masing-masing melalui sistem. Oke, untuk kesimpulannya pergeseran sistem dari manual ke digital ini cukup bisa menghapus bottleneck yang terjadi.
Kemudian untuk sarannya mungkin UMKM-nya segera dialihkan ke sistem web gitu. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.